Bismillahirrahmanirrahim. Bagian hukum akli adalah hukum akli itu terbagi pada 3 bagian. Karena adalah akal itu berkehendak bekerja atas kira-kira hal pada mematutkan sesuatu bagi dihukumkan pada ilmu tauhid. Tiada sunyi daripada 3 perkara, yaitu menghukumkan mesti ada ataupun menghukumkan mesti tiada, atau menghukumkan boleh menerima ataupun tiada. Jadi hukum akli ini, kata musannif, Allah Ta'ala berikan akal untuk membedakan dengan binatang. Ketika orang tidak mengerti tentang akalnya dan tidak memanfaatkan akalnya, dia akan sama dengan binatang. Begini, akal saudara mampu menerawang apa yang tak terdengar oleh telinga. Nggak kedengeran tapi akal bisa gitu. Dan akal mampu melihat apa yang tak terlihat oleh mata. Contohnya, ini akal nih, bukan hati, bukan hati. Kalau hati lebih halus lagi. Hati lebih halus lagi dari akal. Ada yang lebih halus lagi dari hati, saudara. Yang disebut dengan sirrul qalbi. Lebih halus lagi. Ada yang lebih halus lagi dari sirrul qalbi, yang disebut dengan ruh. Ini semuanya bekerja. Semuanya bekerja. Semakin halus, semakin halus. Maka Allah Ta'ala berikan alat untuk bisa melihat sesuatu yang semakin halus, 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 halus sekali. Itu ruh yang bicara, itu sir yang bicara, itu galab yang bicara. Adapun sesuatu yang hati tidak bicara dulu, itu bagian akal. Akal ini mampu melihat apa yang tidak terlihat oleh mata. Bagaimana buktinya? Kita lagi ngaji, rumah kita kelihatan nggak kira-kira? Nah, itu akal kita. Waduh, itu naruh duit gobangan di mana ya? Gitu. Ini akal kita nerawang di kelam. Masih ada kelam nggak? Udah nggak ada ya? Ini di gerobok. Di mana ya? Di meja, di bangku. Ini akalnya. Kelihatan tuh rumah ke Terawang. Binatang nggak bisa. Dan akal itu mampu menatap masa yang akan datang. Buktinya, aneh nyelengin sekarang supaya Lebaran kebeli baju. Lebaran masih lama, tapi akal sudah bicara. Teng 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 teng, gitu. Anda nabung sekarang supaya 50 tahun yang akan datang Anda pergi haji. Karena waiting list itu 50 tahun kan. Jadi kita akan wukuf di padang mahsyar, bukan di padang Arafah. Orang nunggunya kelamaan. Nunggu haji ngapa lama amat ini ya. Makanya banyak banget orang yang belum pergi haji udah keburu mati karena kelamaan. Jadi akhirnya wukuf di padang mahsyar, bukan di padang Arafah lagi. Dah, yang penting mah uang setorannya berbunga kan enak. Yang nikmatin kan bukan kita. Kita menabung doang, bunganya dia ngambil. Lah kalau seorang aja 25 juta, lah kalau 100 orang berapa bunganya? Kalau duitnya miliaran itu bunganya berapa? Emang kita gitu makan gitu 100 ribu? Kagak. Kita menabung doang. Dah, jangan kepanjangan, sama-sama paham itu mah. Namanya TST. Tahu sama tahu ya. Ya enggak? TST. Dan sekarang banyak banget singkatan. PW, posisi wenak gitu. Hah? Iya, kalau udah rebahan gitu tuh. Lagi PW ini katanya. Posisi enak, posisi enak.
lagi bete banget nih gitu. Itu bahasa singkat-singkatan yang bocah kecil banyak banget paham itu. Saya kata kali bete bau tai, bukan padahal. Bete bau tai, lagi bete banget nih gue nih. Lu bau tai. Dah. Saudara, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kenapa begitu? Masa sih? Ini akal yang mikir. Akhirat kan belum puguh gitu. Ula itu dunia. Dunia itu, perhatikan bahasanya baik-baik. Dunia itu dari dana yadnu, dekat. Dekat apa saudara? Dekat habis, dekat binasa. Berarti dunia ini apapun yang kita miliki itu sirna. Dia habis. Lah kalau nggak ada sirna mah kampung kita aki-aki mulu. Laki-laki kan pada kagak ada udah, emang semua sirna. Itu kan berarti dia bangsa yang sama dengan kita. Satu hari nanti, ini mesin bukan kita lagi yang ada. 50 tahun atau 100 tahun yang akan datang, udah lain nama, lain orang. Kita mau udah jadi bebegig. Oh begitu, disebutnya dunia binasa. Disebut akhirat, saudara, bukan karena akhir. Akhirat itu maksudnya tiada berakhir. Dunia itu binasa, akhirat itu tidak berakhir. Sekarang, bagusan yang tiada berakhir atau bagusan yang berakhir? Bagusan yang kekal apa yang binasa? Makanya Allah bilang, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sekarang Allah kasih pilihan, ente mau pilih yang binasa atau yang kekal? Semua di tangan ente. Oh kalau gitu pilih yang kekal, pilih akhirat. Jangan pilih ini. Jangan memprioritaskan ini, cari tapi jangan diprioritaskan. Dunia itu jadikan sarana, jangan jadikan tujuan. Sebab kalau dijadikan tujuan, bersaing saudara. Kalau tak dijadikan tujuan, nyantai aja. Biarin bagian lo, bagian gue lain. Itu karena tidak dijadikan tujuan. Kalau dijadikan tujuan, itu akan terjadi tanafus, munafasah, persaingan. Kalau udah persaingan, tabagun, saling membenci. Kalau saling membenci saudara, tahasud, saling hasud. Udah saling hasud saudara, al-firqah bainahum. Sumber perpecahan itu hubud dunia. Makanya orang diberikan akal untuk bisa menatap ke depan. Oh, itu rupanya. Rupanya itu barangnya. Yang kemudian hari dia akan menjadi kekal. Kekal itu pengertiannya bukan cuma akhiratnya yang kekal saudara, nikmatnya yang kekal, tidak berakhir. Bukan pula nikmatnya yang kekal. Orang yang menikmati kekal, manusianya kekal, tidak mengalami kematian. Makanya ahlul akhirat itu saudara tidak ada tabagud. Wa naza'na fi qulubihim min ghillan ikhwana. Allah Ta'ala hilangkan di dalam hatinya rasa dengki, rasa iri. Enggak ada. Karena akhirat yang menjadi tujuannya. Kalau kemudian orang di dalam ilmu saudara muncul tabagud wa tahasud, oh ini berarti ilmu dijadikan dunia. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirati thumma yasiru bi su'in niyati min amali dunya. Banyak sekali kata Rasulullah amal akhirat karena di hatinya tujuannya dunia, maka dia menjadi amal dunia. Gesekan, serak. Kenapa? Sebab ini ilmu dan ibadah dijadikan dunia olehnya, maka akan terjadi pergesekan. Tapi wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya thumma yasiru min amalil akhirati bi husnin niyyah. Banyak amal dunia kata Nabi, kemudian dia menjadi amal akhirat. Sebab faktornya dunia, faktornya dia niat. Karena dunia tak dijadikan prioritas, dia hanya dijadikan mazra'atul akhirah, akhirat yang ditujunya. Kok bisa dia menentukan itu? Itu akal. Nah di dalam akal itu ada 3 hukumnya. Satu, akal memastikan, wajib namanya. Allah wajib kidamnya, akal yang memastikan. Kenapa? Sebab kalau kidam itu tiada berawal,
Kalau seandainya berawal, akal akan mengatakan siapa sebelumnya. Dan ketika berkata siapa sebelumnya, berarti bahru. Berarti awalnya bodoh. Kalau bodoh bukan Tuhan. Berarti awalnya lemah. Kalau lemah bukan Tuhan. Berarti awalnya mati. Kalau mati bukan Tuhan. Tuhan tidak bodoh, tidak lemah, tidak mengalami mati, tidak mengalami hal-hal yang dimiliki oleh manusia. Oh, berarti kalau begitu kidam. Betul Anda. Kok nggak ada awalnya? Jangan dipaksa. Begitulah Tuhan. Harus beda Tuhan dengan saudara. Jangan memaksakan saudara untuk menyamakan Anda dengan Tuhan. Karena pada kenyataannya Allah Ta'ala membeda. Nggak bisa sama. Oh, begitu ya. Baba aja beda sama anak. Mbak kok nggak kayak saya? Lah gua babah lo. Apa tuh? Masa gua sama lo? Lo makan air kencing gua. Itu bahasa saudara Habib Abdul Haddad bilang. Kata orang tanya Habibana, kenapa anak antum kok nggak kayak antum? Beb, orang tanya Habib Abdullah, kok anak ente nggak kayak ente? Kata beliau, al-baulu laysa kasahibih. Al-baulu laysa kasahibih. Kencing mah nggak beda sama yang orang kencing. Kalau anak mah itu kencing gua masa sama gua gitu. Itu jawaban kayak jorok. Tapi kalau dihayati, dilenyapi, oh betul, perjalanan ayah beda dengan perjalanan anak. Guru ayah beda dengan guru anak. Yang mencetak ayah beda dengan yang mencetak anak. Maka pasti beda. Beda itu belum tentu lebih buruk anak. Bisa jadi anak lebih sukses dari ayahnya. Sebab anak dicetak oleh manusia-manusia utama. Lu jangan kayak gua udah gebleg, ada gak begitu? Lu bisa jadi orang alim, bener. Babanya tukang kangkung, saudara, anaknya jadi kiai. Berarti tinggian anak itu ilmunya, tapi martabat dan kemuliaan tetap tinggian ayahnya. Rasulullah sabdakan, abaukum khairum min abnaikum ila yaumil qiyamah. Walau dia nggak bisa baca ayahnya, tetap lebih tinggi daripada anak, walaupun anaknya kitabnya berlemari-lemari. Ketemu baba, jangan baba cium tangan, anak cium tangan. Ada saudara, ustadz udah kebangetan alim, tinggi dia, udah melewati wali. Temu babanya begini, wah kacau, sudah. Ada, saya nggak perlu sebut. Ana demo itu ustadz, ana demo. Anda datang ke rumahnya, ente, wah kita tunjuk langsung. Gua aja gila nggak kayak gitu, kita kata gitu. Lu parah, lu gila, kacau lu. Babah lu cium tangan. Babanya tau nggak manggilnya apa? Ya Beb, manggil Habib anaknya. Babanya bukan manggil Ustadz, bukan manggil Kiai. Babanya apa? Manggil Habib sama anaknya. Karena foto anaknya udah ada di antara salah satu para habaib yang banyak tuh. Nah, di scan sama dia, di scan, keluar, foto dia masuk. Kata bapaknya, buset, anak gue jadi Habib. Parah nggak kira-kira? Parah tuh, kacau itu. Ini kiamat apa bukan, pikiran saya. Yang kedua, mustahil. Akal menolaknya. Ketika dikatakan Allah Ta'ala binasa atau Allah Ta'ala bahru, akal menolaknya. Kenapa? Kalau binasa, saya mau siapa yang mau ngasih rezeki ente? Kalau binasa ini siapa yang nganuin matahari? Matahari bisa ambruk. Kalau binasa, siapa yang mau niup angin setiap hari berkeliweran? Ini semua tanda kehidupan menunjukkan Allah Ta'ala abadal abidin wa dahra dahirin. Itu namanya bako. Dan mustahil tiadanya. Yang ketiga mungkin ada, mungkin tiada. Buat Allah Ta'ala mungkin kasih hujan, mungkin tidak. Mungkin kasih sehat, mungkin tidak. Mungkin kita menjadi alim, mungkin tidak. Mungkin kita dijadikan orang baik, mungkin tidak. Itu
Hukum akli mengatakan ketika Allah Ta'ala melakukan segala sesuatu pada makhluknya, itu perkara yang mungkin. Maka 3 jadinya hukum akal. Pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga mungkin. Bagian wajib akli wallahu a'lam bishawab.